Selaku Oke, rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam para kawan-kawan komunitas Sims Jakarta yang berbahagia. Asik. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Mustaqim dan Bapak Ahmad Jauzi yang nantinya akan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sharing dan sharing bukan Iya iya iya. Oke guys, jadi kali ini kita bakal sharing yang bakal dibawain nama Bang Jauzi gitu ya. Tentang instalasi Slims, yaitu instalasi Slims di Windows ya Bang, jauh pakai XMPP atau pakai nanti portable, cara jalannya ini gimana ya, terus yang localhost titik 2889 tuh ngeliatnya di mana dan lain sebagainya. Terus nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita akan coba instalasi Slims di Mac ya, yang pakai Mac juga nanti kita hajar bareng-bareng lah gimana caranya gitu. Untuk Linux kayaknya butuh waktu tersendiri ya mungkin nantinya gitu. Sekarang boleh langsung. Oh ya, nanti untuk bagi teman-teman yang mau ngikutin step by stepnya dari Bang Jau, nanti boleh banget. Terus open mic aja, jadi nggak usah biasa aja gitu. Kalau mau ngomong tinggal langsung open mic satu-satu, biasa aja, santai. Karena kita kan forum sharing-sharing aja ya Bang Jau ya. iya hitungannya sinau kan sinau. Kalau sinau mah ini ya belajar gitu ya. Ya kita Iya, sama-sama satu komunitas. betul. Jadi Mudah-mudahan informal, iya informal bener, informal dan internal ya. Yang kita iya. tekenin adalah kita abis ini tuh bisa dapat ilmunya bareng-bareng, bisa dapat masukannya bareng-bareng semuanya, terus juga jadi bermanfaat buat kita semua. Oke Bang Jauzi, langsung saja mungkin bisa kita mulai dari instalasi Slims menggunakan XMPP. Oke? Iya, makasih Mas Den Siap. atas pembukaannya. Ini gue kenalin diri dulu ya. Mungkin kalau kata pepatah orang bilang tak kenal tak tanya titik-titik lah. Oke Pokoknya lanjut. ya mungkin di sini yang belum kenal ya saya bergabung di Slim namanya Ahmad Jauzi, panggil biasanya Oji. Nah saya baru bergabung di Slim tahun kemarin sih. Ya Mas Den, bareng Mas Den ya gabungnya. Sembarangan tahun kemarin udah berapa tahun kita Iya, dari 2000 berapa, iya, 19, 2018, 2018. iya Lama lama. saya baru gabung Slim. Saya banyak belajar dari teman-teman, terutama dari Pamus. Sebenarnya yang cocok Pamus ini yang di sini. Tuh, saya aja diajarin Bang Jau. Dicocok Pamus atau Mas Den, tapi saya selaku yang maksudnya tadi di WA yang jauh isi coba sharing-sharing ya udah. Emang biasa sih kita sharing-sharing. Kalau emang ada yang mau sharing ilmu, bilang aja nanti si Mas Den buka kelas lagi biar kita sama-sama dapat ilmu. Nah, yang paling yang gue pengen banget tuh kita belajar instalasi dulu ya atau kenalan Slim. Nah, namanya kan masuk komunitas Slim ya. Ya, kita belajar dulu dari awal Slim lah. Nanti teman-teman kalau misalnya ini mohon maaf kalau kasar ya gue manggilnya gue lu aja ya. Nah, ini gue di sini cuma sharing tentang Slim karena juga gue bukan developernya, gue cuma pengguna juga yang sama-sama belajar. Nah, ini gue share screen kali ya Mas Den ya. Yo, Bang Jau. Oke. Ini gue juga belum install. Gue di laptop gue lihat udah install Slim sih. Tapi gue buka dulu ya di sini. Misalnya kita buka webnya resmi slims.web.id. Mungkin udah pada tahu, tapi saya cuma mengingatkan ini web resminya. Kalau ada yang nanya kalau mau download Slim di mana sih? Nah ini web resminya, web developernya. Nah ini saya kenalin dulu di sini nih web resminya. Nah biasanya kalau kita pakai produk orang itu kita baca dulu. Kalau beli obat, ini obat minumnya berapa kali, terus kira-kira ini obat apa, nah gitu. Nah ini sama kayak di Slim. Sebenarnya Slim itu apa sih, terus apa ternyata jangan-jangan Slim itu obat langsing lagi. eh Terus di sini gue mau jelasin, di sini ada
menu download. Nah, teman-teman yang mau download silakan di sini. Nah, kalau di Slim ini gue lihat ada portable. Nah, ini yang gue maksud, ini portable ini versi. Nah, ini ada dua metode ya, ada portable, ada source code. Nah, ini maksudnya apa sih portable sama source code? Nah, ini portable itu biasanya dia udah satu paket, udah Apache-nya, udah pokoknya udah diinstalin semua dah. Kalau misalnya beli dimakan aja udah dipakai. Nah, ini namanya portable Slim. Jadi kita tinggal pakai doang, nggak usah install dan lain-lain. Ini tinggal download ya, aku juga belum download sini. Kita downloadnya di, kok nggak muncul nih di webnya, Den? Loh, kenapa Apa ada pembaru? chatnya terus kali nggak muncul? Nggak, gue muncul sih kalau gue muncul. Dia muncul ya? Oke, Ya, gue deh, mungkin internet gue muncul ya di situ ya. Lama buat lagi internet. Malum lah, numpang. CC. Ya lama juga lagi. Ya pokoknya nanti di sini ada bacaan portable 86 bit sama portable 32 bit. Nah, itu bedanya apa sih portable 64 bit dengan portable 32 bit? Slim buat Windows ya. Jadi kalau buat Mac mungkin belum bisa sih kayaknya. Soalnya ini portable tuh, di sini tulisannya untuk Microsoft Windows 86. Ini adalah komputer operasi 32 bit. Nah, ini untuk, jadi kalau nanti lihatnya di mana sih 32 bit sama 64 bit? Aja di klik kanan di sini. Komputernya berapa bit sih? Kayak ini saya aja. Nah, kalau ini gue makin 64 bit, ya, bit. Nah, nanti kan apa bedanya sih 4 bit di portable-nya? Ya pokoknya kalau komputernya 64 bit, pakai portable yang 32 bit juga. Kalau komputernya 32 bit, otomatis nggak bisa pakai portable yang 64 bit, yang 32. Kalau lu komputernya 64 bit, ini yang kayak gini. Tadi mana nih? Yang 64 bit ini berarti lu bisa download, lu bisa pakai yang 32 bit atau yang 64 bit. Jadi gitu. Nah, ini sih gue udah download nih. Udah gue udah pakai. Itu portable linknya baru gue kirim tuh bang di WA. Kenapa? Itu link downloadnya udah gue kirim, jadi tinggal klik doang di WA. Di WA. Oh, di GitHub ya, portable Slim. Oh, itu dihilangin ya? Ya, jadi tinggal klik doang tuh. Ya udah gue download ya. Tadi lu udah download belum sih bang? Gue udah download sih. Oh udah, ya udah kalau udah kirain belum. Ya udah, yang source code udah juga. Tapi versinya versi dulu, nggak tahu versi yang sekarang gue juga belum ngikutin lagi ya. Oh ya udah itu sekalian aja terus gue kirimin yang source code ya bentar. Iya. Mic-nya mati. Saya. Internet gue gangguan. Nah, itu intinya. Jadi kalau kalian pakai yang 64 bit, berarti bisa download yang 32 bit atau 64 bit. Nah, terus kalau gue pernah ada yang nanya,
Terus untuk yang MacBook atau Linux bisa gak download portable? Ya kayaknya nggak bisa dah karena portable ini untuk Windows. Jadi kalian paling downloadnya yang source code-nya ini. Oh ini udah muncul nih. Sorry Udah. sih. Oh Ini iya. gue download ya yang 64 bit. Oke. Bang Jau, ada yang nanya tuh. Ini kalau pakai Windows mesti pakai XMPP juga nggak ya? Nah, gue download. Wah lama lagi 158 MB. Ya, Mas Antonius Julianus, Anda sangat benar. Jadi kalau misalkan source code Dan speaker lu kita pelan pakai dah Dan. XMPP. Halo, halo, halo. Gimana kalau sekarang? Mikrofon lu pelan. Sekarang gimana? Pelan masih. Kenceng. Lah, kok bisa sih? Kan punya lu dipelanin tadi. Kedengeran. Punya lu dipelanin tadi, Bang. Suara lu dipelanin, Bang Jau. Dengar Bang Jau Kedengeran kok, dipelanin Kak. tadi. Coba Oh. volumenya. Volume Bang Jauji dipelanin tadi. Tes. Aduh, kayaknya gua. Halo, Ntar lagi tes. ngeblank. Ya, gue denger Bang. Enggak, maksudnya volume lu coba digedein, Bang. Ini udah paling full. Oh, coba lagi ah. Terus tadi dipelanin tuh kelihatan kok. Ya, jadi kalau misalkan tadi kan pertanyaannya Kak mau nanya ini kalau pakai Windows mesti pakai XMPP juga nggak ya? Iya pakai. Tapi kalau yang portable itu nggak perlu pakai. Tadi kan kata Bang Jau diilustrasikan kalau makanan itu kita tinggal langsung makan aja. Feedback ya. Gitu. Jadi kalau yang portable kita tinggal pakai aja, tinggal jalanin GL-nya sama AC-nya gitu. Nah kalau XMPP itu kita harus kalau mau pakai source code kita harus download dulu XMPP-nya gitu. Ada Mas, Pak. ada Arif nih. Oh, maaf Kak, mau nanya lagi. Soalnya kan kalau di sini kan tampilannya tadi yang di Slims-nya itu ada pilihan portable dan lain-lain gitu ya. Kalau pas itu aku jadi mana ya? Jadi versi 9.4.2 terus versi 9.4.1. Jadi beda gitu apa berarti harus pakai SEM ya? Soalnya aku tampilannya nggak kayak gini pas buka yang downloadnya itu. Oh, downloadnya di mana? Tuh Slims-nya juga buka webnya. slims.web.id. Mm-mm. Terus langsung scroll aja ke bawah, terus diklik yang gambar zipnya itu loh, yang di portable Slims. Ini yang kayak Bang Jau buka sekarang. Nah, itu otomatis langsung ke download kok. Itu mungkin waktu itu yang versi sebelumnya kali ya. Oh gitu. Nah ini kalau yang ditampilin paling depan ini adalah versi yang terbaru. Gitu. Oh, soalnya beda gitu sih Kak, bingung. Maksudnya ini benar-benar kayak cuma tulisan versi 94241 jadi kayak cuma beda versi 0,1 gitu. Ini bukannya di mana? Web apa boleh nggak kalau misalnya aku tahu gimana benar? Mau share screen ceritanya? Iya, maksudnya aku pengen pengen share screen. Oh, ya udah, Bang Jau share screen dulu ya. Iya, stop sharing ya. Mm-mm. Yuk. Ini ada Mas Danang. Selamat datang Mas Danang. Assalamualaikum. Izin mantap. Salam. Ada Danang, ada Pak Arif. Asik. Pak Arif sama sih. Boleh tadi mau share screen siapa ya? Oh, Fani udah belum? Iya, Ini yang putus-putus suara Fani atau sinyal gue yang jelek ya? kayaknya sinyalnya emang agak gitu. jelek. Coba Udah kita kelihatan lihat. belum Kak? Udah kelihatan screen-nya? Belum. Aku udah share. Nah, kayak gini aku bentuknya. Jadi pas aku Oh, di klik download GitHub. ini, aku Bukan itu ke bawah aja. Di scroll ke bawah coba back. Oh. Jadi di scroll ke bawah.
Bukan di back lagi deh. Tampilan awal slimswap.id-nya. Oh, Ya, ini. ke bawah. Oh, jadi Nah, aku itu nggak dia. perlu klik. Iya, Ya, pusing Anda. Ntar Anda pusing sendiri, jangan. Iya. Oh gitu, oke oke Kak, ya udah. kalau ngeklik all person, iya Lu larinya pakai bisa CMPP, yang kanan itu adalah yang zip itu atau tar itu. Nah, yang zip, Oh, iya itu dia. oh, oke oke ya. Oke, Bang Jauzi, udah selesai belum downloadnya Bang Jauzi? Oh iya, ini di sini. Nah, itu juga masuk sharing-sharing juga ya. Iya, gimana Bang Jauzi? Mas Danang, Mas Arif izin share juga ya dan lain-lain. Nah, tadi gue izin share screen lagi. Nah, tadi kan udah tahu ya, ini di sini ada versi portable, ada source code. Nah, kalau yang portable itu langsung pakai. Terus yang kita lihat dulu komputernya Windows-nya 32 bit atau 64. Ya, itu ngeceknya nanti tinggal lihat aja tipenya 64 bit atau 32 bit. Nah, habis itu di sini ada source code. Nah, ini source code ini biasanya buat bisa diinstal di Linux, di Mac atau di Windows atau dan lain-lain. Tapi kalau portable makanya untuk Windows. Nah, nanti tinggal download aja ya. Portable pakai yang 324 atau 64. Nah, sebelum ini sambil nunggu download, ini ada docs ya, dokumen. Jadi kalau kita pakai suatu produk berarti baca manualnya juga. Suaranya dengung ya, Den? bagus Halo? bagus. Iya, Bang Jau, kayaknya lu satu lagi ke itu ya. Oh, open mic ya satu lagi ya. Di sini udah mati sih. Oh, laptop lu ada suaranya nggak Bang Jau? Satu Nah, tipe. jadi kalau bisa laptop lu suaranya dimatiin Bang Jau. Jadi ntar lu dengerin suara-suara yang lain dari HP lo aja gitu misalnya. Udah Karena mati. udah ya udah tuh udah Oke. nggak ada suara lagi. Coba lagi deh Bang Jau. Oke. Nah, di Masih ya, sini ada sedikit. manual-manualnya. Tinggal di-download aja. Misalnya dokumen ini dokumen resmi Slim versi bahasa Inggris. Ada dokumentasi Slim 9 bahasa Indonesia. Coba kita download yang bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris mungkin Mas Den yang jago. Apa sih lu? Saya juga harus baca manualnya. Oke. Jadi kita harus baca manualnya dulu. Tadi yang seperti bilang buat itu minum obatnya berapa kali sih? Nah, sama kayak yang Slim juga kompatibel dengan hardware gimana dan lain-lainnya. Bang Jau itu lo XRP udah ada kan SMPP Bang udah Jau? ada, portable juga udah ada. Berarti tinggal download itu dong. Iya, Oh, masih download source code-nya. oke. Ya. Oh, Nah, di sini kita lihat ya dokumentasi penggunaan Slim 9 Boolean dari developernya.
Nah ini bla 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 fiturnya kita lihat dulu fitur. Di sini tuh fitur-fitur. Jadi kalau nanti ada yang isi materi dokumen-dokumennya ya, mungkin juga buat teman-teman yang butuh materi apa sih fitur-fitur Slim Boolean, sejarahnya Slim, terus dan lain-lain lah. Nah, ini rekomendasi agar Slim 9 boleh berfungsi dengan baik. Kami mencantumkan tentang browser Google Chrome versi terbaru, Opera, Edge, Chromium. Adalah browser lama, jadi kadang nggak support. Dan di sekolah-sekolah komputernya komputer tabung, browsernya Google Chrome versi lawas banget. Mungkin juga teman-teman sering nemu lah. Mungkin Mas Den juga sering nemu atau teman-temannya lain mungkin ada yang pernah kasus kayak gini gak? Misalnya Google Chrome atau browsernya nggak support. Kasus Open mic aja ya kalau misalnya langsung nanya gitu, biar sama-sama ingetin. Kan kita di sini komunitas sharing-sharing aja. paling ini Bang Jauh, kalau pertama kali tuh yang XMPP-nya nggak support. Dulu kan kalau Akasia kan masih XMPP yang masih di bawah tuh. Nah ternyata yang Boolean harus agak higher dikit gitu loh PHP-nya. Makanya harus download Oh, XMPP yang terbaru gitu. nah ini kita lihat dulu ya. Nah di sini ada persyaratan minimal. Kalau kalian mau instalasi Slim Boolean, berarti ini persyaratan minimalnya. Apache Web Server versi 2.4. Nah, makanya nanti kalian kalau download SEM atau lainnya, atau WEM, atau LEM, lihat versi Apache-nya. Ini versi minimalnya ya. Nah, SQL-nya versi 5.5, MariaDB itu dan lain-lain. Ini PHP Slim Boolean, PHP-nya PHP 7. Jadi kalau kalian semisal download SEM-nya versi 5, nah, belum bisa. Kalau versi 5 supportnya Slim 7, Slim 8. Ini contoh cek versi PHP. Download, gue contohinnya SEM aja ya. Download SEM PP. Nah, ini juga kalian lihat juga kalau komputernya 64 bit atau 32 bit. Nih, di sini ada download SEM. Nah, ini ada versi PHP-nya. Ini PHP-nya. Jadi kalau Slim Boolean lihat ini untuk Windows, untuk Linux, ini untuk MacBook. Jadi kalau untuk yang MacBook downloadnya yang ini ya, SMPP-nya. Kalau untuk Linux yang ini, yang Windows yang ini. Atau semisal kalian download installnya Slim 8, Slim 9 ke bawah atau versi PHP yang 5, berarti nanti kalian downloadnya PHP 5. SMPP coba. PHP 5. Nggak nemu. Oh, nggak tahu. Oh, ini ada nih. Nah, ini kalian ikutin aja. Biasanya kalau Boolean itu versi PHP 7 ke atas ya. Tadi ada dokumentasinya. Versi 7 minimal. Nah, ini sangat penting banget dicek juga ya. Di sini persyaratan minimalnya ada PHP admin atau admin database opsional. Nih, ada catatannya nih. Kalau mau download SEM, tinggal klik aja. Slim Portable, tidak perlu memasang aplikasi-aplikasi tersebut di atas karena semuanya sudah tersedia dipakai Slim Portable. Nah, tadi yang saya sebutkan, makanya kalau pakai Portable Slim tinggal pakai aja, tinggal nyalain.
Nah, di sini ada spesifikasi perangkat kerasnya. Di sini RAM-nya disarankan sebesar minimal 4 GB ya. Atau jangan-jangan di sini komputernya ada di bawah 4 GB di zaman sekarang. Atau nemu komputer tabung yang RAM-nya cuma 1 GB atau laptopnya 2 GB. Kuat gak ya? Mungkin sini teman-teman ada yang punya kasus di bawah 4 GB. Bisa 2 giga. Cek aja. Saya pernah 2 giga bisa kok. 2 GB bisa ya? 2 GB aman juga ya pasti. Ya terkendalanya mungkin nanti kalau dipakai macam-macam. Kalau kan kadang cuma buat sekedar buat belajar. Iya. Tapi kalau Kalau buat kerja jangan lah. makin begitu dah ya Pak Mus ya. Ya. Makanya Aplikasi developer banyak. menyarankan di bawah disarankan 11 giga 4 giga ke atas lah. Komputernya bisa 32 giga. Jadi atau sekolahnya kali mau ngadain berapa giga. Ini di sini HDD ukuran sarankan minimal 500 MB. Ini minimal ya. Kayaknya juga harus butuh space lumayan. Prosesornya Core 2 minimal. Ini disarankan minimal ya. Jangan harus pakai ini. Maksudnya ini minimal. Itu 500 giga kali bukan MB. Salah ketik gitu aja. MB bener. Minimal 500 Ya, MB. tipe itu Nah, giga. ini maksudnya space kepakainya minimal 500 MB. Nyediain kita harus nyediain 500 MB. Salah ketik ya, Bang? Bener kan Mas Arif? Salah ketik kayaknya. Salah ketik. Hmm. Oh, gue kira ini bener. Enggak, salah ketik. Lanjut ya. Nah, Oke. Di sini ada tentang namanya. Kenapa namanya Boolean? Kenapa namanya akasia? Nanti dibaca ya, tak kawan. Baca-baca dah. Nah, ini pengembangnya nih. Makasih banget. Karena mereka gue pakai Slim. Nah, ini dan lain-lainnya. Di sini ada developernya juga loh. Udah Arif. Makasih kalau Mas Arif udah gabung. Di sini next ya. Nah, ini kita lihat dulu fitur-fiturnya. Mungkin ini nanti dibaca ya buat materi-materi. Mungkin kalau ditanya orang Slim itu fiturnya apa-apa aja sih? Oh, ini ada OPEC, ada simple search, advanced search, ada data bibliografi, editor recall, dan lain-lain. Jadi ini intinya ngebaca dokumentasi kita jadi tahu. So tahu sih. Jadi enaknya kita baca-baca dulu. Di sini ada OPEC. Nah, ini OPEC dari tahun ke tahun. Versi ke versi, maaf. Ini versi Boolean. Oke, ini versi Booleannya begini, versi OPEC-nya. Lanjut ke Nah, ini tampilan-tampilan OPEC-nya ya. Jadi nanti dibaca supaya kita nanya-nanya ini menu OPEC apa sih? Mungkin kalau yang tanda kutip ilmu perpustakaan nggak asing ya. Tapi kalau yang non perpustakaan kan asing buat OPEC apa sih? Makanan garing atau jadi baca di sini OPEC sih online public access katalog yang dibuka, katalog online. Nah, ini admin login, instalasi. Nah,
Ini nggak apa-apa kan, nggak kecepatan, nggak kelambatan, nggak kecepatan nih. Kalau kecepatan bilang aja, atau ada yang mau lain, bang salah tuh yang dijelasin gitu. Nggak ada, yang dari tadi pada diem. Lanjut Bang Jal. Lanjut ya. Nah, agar sering dapat dipasang, pastikan web server Plugin Web, misalnya Apache Web, ini berjalan. Ini kalau di Linux. Mungkin nanti kita bisa tes ya Linux ya. Next, kalau mungkin ada yang mau ngisi tentang Linux. Nah, ini Windows. Nah, gue beraninya Windows doang nih. Karena cuma tahu aja Windows doang. Bang, Tahu pengalaman tentang Linux atau Mac, bisa sharing-sharing. Bang jauh. Oi, ini ketika terus install, ini harus nyala nih duanya. Kalau ini nyala, otomatis nggak berjalan. Oi, Manual mah biar pada baca aja sendiri. iya. Ini scroll aja, Mas Arif. biar kelihatan, Sekarang dokumen. sekarang. Kalau kata Den temanya instalasi. Tapi gue juga bingung. Jadi gue harus ngapain nih. Jadi gue sharing-sharing aja. Tuh, Udah itu samnya udah ada. Dim. Coba aja dulu di atas. Ya. Itu kan sam nih. Ya lo tinggal nyontoin aja instalasi source code pakai XML. Siap. Manual mah dokumentasi mah biar pada baca aja deh kan. Iya. Ya. Ini gue next lanjut ya ke bawah sampai bawah. Ntar pada tidur ya dongengin. Iya. Nah, ini anggap aja portable udah selesai ya. Karena aku juga baru download. Portable Slim gak ya? Sorry. Portable Slim. Ya lama. Pada ngantuk dah. Nah intinya kalau udah download Portable Slim, nanti bisa diekstrak mau di C, di D, atau di lain-lain, atau di flash disk, atau dan lain-lain juga bisa. Karena emang dia langsung pakai. Nah ini kalau tadi download AMD yang 64 bit, munculnya nanti ketika diekstrak AMD 64. Nah tinggal dijalanin aja yang HTTPD-nya. Nih, akses alamat di localhost titik 2 8089. Oke, ini udah berjalan dua-duanya. Kita coba. Kalau portable itu ketiknya localhost titik 2 8089. Kita enter coba. Kenapa Bang jauh ke 8089? Itu portnya. Nih, akses alamat localhost titik 2 8089. Di dokumennya juga ada. Makasih Bang Jau. Nah, ini udah langsung pakai. Makanya tadi yang disebutin portable itu ya siap pakai.
Sip. Ini portable. Mungkin di sini ada open mic tentang masalah-masalah portable dulu. Yo, yang pakai portable kira-kira ada kendala nggak pas lagi mau ngejalaninnya? Pas lagi mau apa? Running portable slims. Tes. Halo, ada suara? Aduh aman. Ada, silakan. Iya, mau nanya nih Bang Jau. Waktu itu pernah nanganin ya waktu sinau ada tuh masalahnya kayak pakai apa file missing DLL-nya gitu deh. Ada yang missing-missing gitu Bang Jau. Itu gimana tuh? Pernah ngalamin juga nggak Bang Jau? Apa ada teman-teman lain yang pernah ngalamin gitu? Kalau gue sih pernah ngalamin. Jadi pernah sharing juga ke grup Slim juga kan ya. Ini kok nggak jalan. Pas ternyata itu kita nemuin tuh di Windows 7 sering banget ya. Ya dok. Kayak MSVCR 100 Iya kayak gitu. Di Windows 7 yang biasanya ya berarti file-file yang missing itu harus kita download yang kalau kurangnya misalnya missingnya apa ya kita download terus masukin ke OS-nya kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang pernah kasus kayak gini juga. Nah itu tuh justru pernah ada, cuman nggak ngerti gimana caranya. Ini gue pakai Windows 10 sih nggak bisa contohin. Mungkin Yudo yang komputernya Windows 7. Soalnya gue juga pernah ngalamin sih Windows. Ada yang install Windows di Windows 7. Nah itu file-filenya missing. Nah itu harus gue downloadin dulu satu-satu yang missingnya. Missingnya apa? Terus cari filenya. Misalnya kan tuh muncul missing filenya. Nah terus kita masukin. Mungkin yang lain ada kasus juga. Halo. Halo? Ya Mas Arif. Ya, jadi kasusnya memang kalau portable slims, kalau kasusnya memang missing library ya. Jadi yang tadi disebutin sama Yudo, disebutin sama Bang Jamsi itu terjadi karena salah satu efek dari OS yang nggak pernah diupdate. Itu yang paling kelihatan, paling gampang. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows 10, pakai Windows 7 deh, Windows 7 yang paling yang saat ini udah bisa dibilang obsolete gitu ya. Itu masalah itu paling sering terjadi tuh karena portable slims yang teman-teman lihat sekarang itu dibangun di library yang sifatnya terkini gitu. Nah, ketika diimplementasikan di host yang secara library masih ketinggalan, jelas si Slims, si portable akan minta beberapa library yang dibutuhkan supaya layanan MySQL dan layanan Apache bisa jalan. Kalau Windows-nya baik Windows 7 atau Windows 10 selagi diupdate, gua rasa sih nggak akan menemukan terlalu banyak error ya ketika menjalankan portable Slims. Permasalahannya ketika pengguna Windows baik 7 maupun 10 itu jarang atau nggak pernah mengupdate Windows-nya. Gitu. Solusi yang paling mudah supaya nggak ketemu error ketika menjalankan portable Slims adalah mengupdate sering-sering mengupdate Windows-nya. Bang Jody, lo matiin aja mic-nya, Bang. Oh iya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman menemukan masalah terkait library ketika menjalankan portable Slims, itu kan library-nya dalam format .dll ya. Kalau nggak salah di internet ada situs penyedia file .dll yang bisa teman-teman lihat kalau nggak salah
DLL. Aduh, ini sebentar nih modenya lagi mode DLL missing atau apa gitu. Ini Nah itu lib L3 ya, libsql3.dll ini ada gimana Dok? ya file missingnya nih, nggak bisa share screen jadi share kamera. Ya nggak kelihatan. Nah gue juga nggak bisa nge-share, belum bisa nge-share screen. Nanti tinggal ngarah ke website itu aja, nanti tinggal dicari library yang dibutuhin apa, satu. Yang kedua, setelah menemukan library-nya, pilih sesuai dengan arsitektur yang sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Terus yang ketiga, lihat tanggal terkininya. Jadi lihat tanggal build terakhir library-nya kapan. Itu masalah dengan portable slims gitu ya. Yang perlu teman-teman pahami terkait pengertian portable slim, sebetulnya secara fungsi dia tuh sama seperti XAMPP. XAMPP ada dua, XAMPP yang dedicated artinya diinstal langsung ke sistem ya. Ada satu lagi yang namanya XAMPP portable, tapi gue nggak tahu di XAMPP 74 itu ada nggak versi portable-nya. Nah, versi portable-nya itu jauh lebih mudah buat dipindah-pindahin, di copy itu direktori XAMPP-nya dari C ke D gitu, D kemana gitu ya. Nah, portable slims fungsinya juga seperti itu. Nah, tapi kenapa disebut portable slims? Karena di dalamnya sudah ada source code slims. Nah, si portable slims ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi lain yang berbasis web yang teman-teman mau pakai. Jadi cukup dengan satu page slims, maka teman-teman bisa dengan satu aplikasi portable slims, teman-teman bisa misalkan mau testing play slide, bisa pakai ini slide gitu. Nah ini seperti yang Pak Mus bilang, ini beberapa yang sering ketemu error kalau menginstal portable slims gitu ya Pak Mus ya. Iya. Nah ini situsnya kalau nggak salah DLL. Itu ada di ini dia. Nah, ini nama filenya, nama situsnya. Kalau teman-teman nanti kesulitan cari, nah berarti lo harus nyari di sini, di file ini. Ini nama situsnya nih. dllfiles.com ya, kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Kelihatan. dllfiles.com. Nah nanti lo di dllfiles.com lo cari file yang namanya libsqli3.dll. Oke, libsql ini dia, libsql3. Oke, nah ini lo pilih, nanti sesuai dengan pesan error yang muncul di library apa yang kurang, yang harus ditambahkan, lo download. Nah ini yang harus lo perhatiin setelah lo ketemu, lo lihat dulu arsitekturnya, lo sesuaikan sama arsitektur OS lo butuhnya 32 atau 64 bit. Ini sayangnya cuma ada 32 bit nih, tapi kayaknya bisa dipakai di 64 bit. Kalau udah download, ya, nanti di download biasanya ada file readme kalau nggak salah. Ada file readme ini, file DLL ini di file libsql3 yang nanti lo download itu dipindahin ke program files kalau nggak salah. Program files, habis itu coba lagi restart jalanin lagi slims-nya. Nah biasanya akan ketemu lagi tuh error baru gitu ya, DLL yang kurang apalagi itu yang dicari di file itu. Oh iya Mas Arif, untuk file DLL-nya masuk ke mana ya? Ya ini ke program files.
Terus ada kalau DLL itu bukan di program file, sorry, di C, di Windows sistem 32 ada sistem. Itu sistem 32. Masa di sini sistem aja sih. Sorry. Sistem 32. Naik ke sini nih kalau nggak salah. Ya, ke sistem 32. Jadi semua DLL ada di sini. Library yang dibutuhkan untuk jalani sistem ada di sini. MSQLite. Biasanya di Windows 7 32 bit kali ya, yang lawas. Di semua juga ada kok. Kadang 64 juga, 64 bit sering juga ya. Di gue 64 bit kok. Jadi di dalam direktori Windows itu selalu ada sistem sama sistem 32. Itu jadi nanti setelah di-download copy ke direktori ini. Windows sistem 32. Sebentar, kayaknya gue udah pernah download. Apps apa banyak ya. Library-nya mana sih? Coba aja download. Oke, kita download sini, tunggu beberapa saat. Oke, save, taruh di apps di sini. Oke, open file. Nah, ini ada readme. Baca readme di sini biasanya ada caranya. Ada nggak? Ada ya. Di sini lebih ke lisensi aja sih. Oke. Gitu, Bos. Oke. Pokoknya pasti bakal nemu Mas ya kalau di Windows 7. Pasti di Windows di Windows yang di Windows pada umumnya ya. Jadi nggak mesti di Windows 7 atau di Windows 10, tapi di Windows pada umumnya. Tapi sebagian besar pasti akan terjadi seperti itu. Atau teman-teman di sini ada yang Windows 7? Masih pakai Windows 7? Saya pas banget 32. Mungkin si Yudo mau saya screen. Tapi berhasil ya, Dok? Portable Slim ya? Muncul error baru lagi deh. Coba deh. Saya izin screen deh. Windowsnya nggak ori nih. Ini share now. Sebentar. Udah tampil belum? Nah, Belum. muncul errornya baru lagi ini. Gimana nih, Mas? Nah, itu seru tuh. Iya, makanya kan gue bilang nanti begitu lo udah memperbaiki satu error akan muncul error lain gitu. Ya udah lo download aja terus lo cari di labsql3.error. Tapi ini kayaknya sepemahaman gue beberapa kali ketemu sama error yang tadi. Coba lo klik OK aja deh, Dok. Oke. Coba ini. Dia akan muncul beberapa kali. Coba sekarang jalan nggak? Coba deh nih. Siapa nya? Jalan. Jalan kan? Ya udah, berarti nggak perlu. Berarti nggak masalah tadi ya meskipun. Nggak masalah. Yang libsql3.dll tadi tuh emang beberapa kali gue ketemu kalau gue ignore aja itu nggak perlu download library lagi. Udah itu kayak cuma notifikasi aja. Kalau lo coba terus Apache-nya udah jalan, ya udah. Apache dan MySQL-nya udah jalan, berarti ya udah nggak perlu di. Cuma memang nanti begitu lo matiin terus lo nyalain lagi pasti akan ketemu pesan pop up kayak begitu lagi. Ya ignore aja, oke aja. Coba deh.
Coba di on offin lagi kali ya Mas. Buat Coba aja. bagaimana? Ah. Sorry nih Bang Jau diambil alih sebentar nih. Nggak apa-apa, emang ini kan sharing, bukan gue materinya. Sharing-sharing. Nih tadi ngikutin dari read kan di Windows System 32 ditaruh aja nih MySQL lib. Oke. Tuh, Nah, itu kan muncul lagi, lo okein aja, nggak apa-apa. apa-apa ya? Ah. Oke aja sampai hilang, dah lo jalin baru MariaDB-nya. Kan juga hilang kok dia. Kalau udah nggak muncul lagi ya udah lo nyalain aja sih. Ini Tapi kalau pakai XAMPP bakal aman kan ya Mas Arif ya? Enggak juga, di beberapa kasus XAMPP juga memerlukan kelengkapan library yang sama seperti yang ada Portable Slim. Oh. Beberapa perangkat yang menginstal Windows juga cenderung menemukan pesan error yang sama. Jadi caranya juga sama. Lo tetap download missing DLL yang tadi muncul lewat pop-up. Lo cari, lo masukin ke sistem 3. Gitu. Oke. Siap. Thank you Mas Arif. tuh 32 bit. Gila, udah Windows 7 32 bit pula. Kalah sama HP-nya Den. HP-nya Dennya RAM-nya 4 GB. 8 GB. 8 Bang RAM gue. Ini sombong banget gak sih? Terima kasih nih Mas Arif. Saya balikin ke Bang Jau lagi nih ya. Sama-sama. Dilanjutin aja dong, nggak apa-apa. Kalau apa-apa ada Ya itu intinya pasti ada masalah. Jadi kalau teman-teman nemu masalah kayak tadi, ya tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Kita juga saling sharing. Pernah nemu juga sih kayak ibu-ibu yang pakai Windows 7 muncul kayak gitu. Atau di Windows 10 kira-kira bakal nemu masalah nggak ya? Mungkin sih teman-teman ada yang pernah muncul masalah di Windows 10 di portable-nya. Di open mic aja. Gue sama Bang Jau, mic lu kayak lagi dangdutan dah ya? Nggak tahu nih. Kayak mama dangdut. Windows 10 insya Allah aman sih Bang. Gue juga soalnya selalu download coba portable dari masa ke masa, asik. Semuanya aman. Paling yang nggak aman tuh ya itu XMPP, karena gue download waktu itu XMPP masih yang versi di bawahnya, sehingga pas gue mau masukin boolean nggak bisa gitu, ada galat, cuma pesan galat lupa. Akhirnya pas gue baca-baca lagi, oh ternyata harus PHP-nya higher than before gitu. Ya udah akhirnya gue download yang XMPP yang baru, akhirnya bisa jalan booleannya gitu. Oke. Ini versi portable bisa di copy paste ya? Dipindahin ke flash disk atau ke hard disk atau dari C ke D atau taruh di mana-mana. Ya, portable slims yang terbaru itu lebih sangat portable. Jadi teman-teman diizinkan bisa banget naruh portable slims di dalam directory dokumen atau di dalam directory download. Kalau dulu itu harus di root directory namanya CD gitu ya. Kalau sekarang udah bisa ditaruh di mana-mana, udah portable banget. Rename aja root directory-nya PSlims ke apapun namanya, itu masih tetap bisa jalan. Itu keuntungannya portable slims yang terbaru. Tinggal lokal set 8089 ini harus panggil-panggil yang lain lagi ya Mas Arif ya? Gimana? Tinggal langsung lokal 9 aja, nggak usah panggil-panggil folder yang lain, udah langsung kepanggil gitu ya? Iya, nilai port 8089 itu juga sebenarnya port random ya, port random untuk Apache, service Apache. Untuk port MySQL-nya juga beda, pakai 3404 kalau nggak salah. Nah, itu bisa teman-teman rubah juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kenapa di portable slims dibuat terpisah? Dibuat berbeda portnya karena untuk mengantisipasi kalau ada teman-teman yang di dalam komputernya, terutama untuk sekolah atau di manapun, yang di dalamnya ternyata udah sempat pernah install XAMPP untuk kebutuhan lain gitu, cuma nggak sadar
kalau XMPP-nya terinstall. Terutama buat teman-teman yang kerja di perpustakaan sekolah dan juga jadi operator dapodik. Nah, biasanya di komputer yang digunakan itu udah terinstall di port 80-nya udah kepake untuk service web server lain, IIS kalau nggak salah. Nah, portable Slim dikasih port yang berbeda gitu. Jadi supaya ketika dijalanin bisa tetap jalan berbarengan dengan aplikasi lain. Oh, pantesan Mas, waktu itu yang Akasia nggak bisa kebuka di laptop temen gua waktu itu Mas. Aha. Dia ada dapodiknya. Jadi gara-gara Ya. itu ya. Bisa jadi. Tabrakan. Tapi kalau pakai kalau Akasianya pakai yang portable harusnya nggak ada masalah karena dari dulu udah pakai port yang bisa. Oh, oke. Kayak XMPP berarti. Nggak bisa mungkin kalau dia pakai XMPP lah ya. XMPP by default kan pakai 80. Kalau udah ada aplikasi Dapodik duluan yang diinstal, by default udah dipakai port 80-nya sama service lain. Di XMPP juga bisa sih, tinggal rubah portnya aja yang dipakai, kan XMPP juga lebih gampang tuh. Control panel kan udah ada cara untuk merubah port yang dipakai. Gitu guys. Oke, thank you Mas Arif. Bang Jau, lanjut dong yang pakai itu XMPP. Bentar. Gue masih ada sih, apa mau buat itu ya. Google Meet gue hilang. Mana ya? Ke kelas kali ya? Saya ini kalau. Terus lanjut ke instalasi sistem ya. Yoi Bang Jau. Jadi yang portable tadi intinya begitu ya. Bisa di mana-mana. Oh iya, untuk portable misal di dalam folder kira-kira bisa jalan nggak ya? Misalnya AMD 64, kita bisa udah ekstrak nih. Masuk ke folder misalnya ini my PDF. Kira-kira bakal bisa jalan nggak ya? Cobain aja Bang. Kan kadang sering tuh ibu-ibu kayak gitu tuh. Dia ngekstraknya di dalam folder. Cobain aja Bang. Cobain ya. Boleh di-share screen dulu Bang Jau, biar nggak lupa. Oh iya. Kan tadi gue udah bilang harusnya sih bisa ya. Ini dimatiin dulu. Pas developer, masa parah. Sebelum lo pindahin Bang, matiin dulu. Ya benar. Kita matiin dulu. Ini matinya tekan tombol Ctrl plus C. Iya atau N? Jawabnya iya. Mau matiin N. YX. Tahu ya Bang. Ya, anak Betawi. YXG kuy. Kita pindahin. Coba ke Masukin ke folder. Coba sini ya. My dokumen dah. Iya. My dokumen ya. CPNS, cakep tuh. CPNS. Oh ya, belajar CPNS. Wih, sedap. Bonus chat. Paste. Ya, sambil nunggu. Lewat SKD, Bang. Nggak tahu nih 600. Lama. Ya udahlah 7 menit ngapain? Nanti aja lah. Dicobain. Iya, Itu cepet aja. Bang. Tungguin aja. Tungguin aja ya. Ya. Nah, sambil nunggu, mungkin ada yang mau nanya-nanya, mumpung kita bisa sharing-sharing.
Ini ada Mas Antonius Julianus ya. Ada Mas Dani, ada Mbak Fani, ada Mbak Fiona, Mbak Thomas nih, Mbak Kira, Mbak Gali, Mas Maraharja, Mbak Nia, Mbak Nisa, Mbak Nurul, dan lain-lain. Mungkin ada yang mau sharing-sharing atau nanya-nanya. Berarti kalau nggak ada yang nanya udah hatam ya? Udah lancar semua. Oke, nyimak dulu. Dari yang lain? Berarti Mas Den kalau tentang instalasi tentang portable kira-kira udah siap ya? Kalau misalnya ada yang materinya tentang instalasi. Ya mudah-mudahan Sinau bisa offline lagi ya. Jadi ada es teh manisnya Mas Arif ya. Benar-benar. Bener. Kalau gini nggak dirembes Mas Arif, nggak ada bendaharanya. Aja bendaharanya nggak boleh masuk. Tuh, Ini udah jalan SEM sih. Mau cobain kita jalan SEM dulu. Apa nunggu dulu? Tuh ada Pertanyaannya ini Bang. bukan cuma Slim 9 aja. Tapi siapa namanya tadi? Firdaus. Firdaus. Mana nih Mas Firdaus? Jadi kalau lo misalkan install aplikasi lain menggunakan Slims bisa. Lo manggilnya ya tetap harus localhost 28089 supaya untuk manggil port Apache-nya. Misalkan 8089 inlist light ya gitu. Lo tinggal panggil dipanggil nama aplikasinya apa. Localhost 280 lo menginstal WordPress di Portable Slims. Lo install localhost kalau memanggilnya hasil instalasinya localhost 28089 WordPress gitu. Gitu ya bos. Lokasi di mana nih Firdaus XX? Satu lagi lah. Ini triple X. Oh Firda, oh cewek, perempuan, maaf. Firda WS gitu kali ya? Kalau malam perempuan. kalau Firdaus si taunya laki ya. Oh ini cinta Firda. Lucu ya Pak Antonius. Gue juga salah tadi. Oke. Nyebutnya Kak Firda. Mas Firda kok. Yang lain. Nah ini udah selesai nih. Sambilan ya? Sambil jalan ya? Izin share screen. Nah ini udah mudah-mudahan di sini ada yang lolos CPNS. Amin. PNS, udah ada yang PNS. Bisa kan Bang? Oke. Gila udah malam. Lo bisa coba lagi Maria Dewi. Oke, jalan juga. Mantap. Firewall. Ini ceritanya mic laptop lo bermasalah Bang. Iya, Garansi masih maklumin dah.
Lapis lah. Pasang ion. Hah? Apa-apa? Nah, Kan lu bisa beli headset gaming aja bang. Asik. Yang udah ada mikrofonnya. iya. Ini nggak ada yang beliin. Mau beli Perlu baru pengadaan lagi. nggak? Ntar aku bilang pendahalan ya. Dean perlu bilang Oke, apa nih ke berarti intinya bisa ya di dalam folder. Oh iya. Cakep. Di dalam folder CPNS tuh Bang Jaoji? Jadi bisa. pada kesimpulannya adalah dipindah kemanapun dia bisa dibuka ya. Iya. Jangan lupa matiinnya paling lama Ctrl C. Oke. Kalau udah selesai menggunakan portable, jangan lupa dimatiin. Kenapa Bang Jo? Gue belajar kenapa harus kontrol C? Gue tahu itu dari Mas Arif. Ya, anggap aja kalau pakai komputer lo langsung pencet tombol power atau lo tutup Putar komputernya, lama-lama juga Windowsnya rusak. Nah, Sama juga paling gampangnya. Komputer misalnya listriknya langsung lo cabut, begitu. ya itu pasti ada miss data yang lagi jalan. Kan intinya kan di sini lagi running, lo lagi jalan, tiba-tiba nyawa dicabut, ya rusak. aja serem banget Bang Jo. Yang paling kelihatan dampaknya adalah database lo akan sering korup, itu aja. Jadi, Oke. makanya ada prosedur matiin supaya matinya berurutan gitu, nggak langsung dimatiin, karena nanti berefek ke integritas database lo. Oke, ini ya, tuh. Sip. Sekarang SMPP. Ya lanjut Bang Jo. Oh iya, gue belum download source code-nya lagi. Ada gak ya di sini? Nah, Ya, SMPP, pokoknya tadi bisa download di sini ya. Yang tadi yang di SEM Apache ini. Download SMPP. Jangan lupa kalau Boolean itu minimal PHP-nya 7 atau bisa 7 yang aman 7 berapa dah? Paling aman 745 bukan ya? 74. 74 ya? Ya 74. Paling aman. Nah, nanti kita coba install SLAM. Pokoknya install SLAM tinggal download ISIS saja. Karena bakal makan waktu ya kalau nginstal SLAM juga. Ini gue udah nginstal SLAM. Ini udah ada. Terus gimana jalanin SMPP? Nah, bisa pakai menu SAM Start atau SAM Control. Kalau gue cobain SAM Control ya. Ini udah gue klik. Nah, sorry, ini tadi gue udah jalan ya. Ini kalau di Slim ini dua ini harus jalan. Yang Apache sama MySQL. Jadi kalau salah satu nggak jalan, otomatis nggak berjalan juga. Biasanya tuh sering kalau lagi sinau, biasanya ada ini udah nginstal Slam, terus nginstal lagi. Nah itu yang paling sering nemuin. Atau SAM-nya udah jalan, diklik lagi SAM-nya. Jadi SAM-nya berjalan dua, itu bakal bentrok. Paling sering sih, sering nemuin kayak gitu. Nah, ini hijau berjalan. Kalau udah hijau gini berjalan. Terus kalau ini dua-duanya udah berjalan. Bang Jo. Ya, Kalau tabrakan gimana Bang Jo Apache-nya? Misalkan tuh Apache kagak hijau tuh. Ngeliatnya di mana? ya berarti lihat dulu. Jangan-jangan udah ada SAM-nya, Maksudnya ngeliatnya SAM di yang lama. Berarti ya otomatis pilih salah satu SAM-nya yang dipakai. enaknya ngeliat di task manager kali Bang Jo ya? Apa di Task mana? manager maksudnya?
buat ngelihat yang jalan itu ada aran apa enggak gitu. Gimana? Ya intinya gitu, biasanya sering nemu sih ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah ngisal, ternyata dulu misalnya dia ikut pelatihan udah ngisal sem, terus ikut pelatihan lagi ngisal sem lagi, jadi 2 kali ngisal sem. Tuh saling sering. Iya. Nah, berarti tinggal Iya, jadi pastiin dulu si yang bersangkutan itu udah nginstal sem ada belum. Nah, lihat semnya versi berapa. Jadi kalau udah nginstal sem, dilihat dulu apakah semnya sudah berjalan atau belum. Jadi kalau emang semnya udah ada, berarti tinggal download source code-nya aja. Arahkan begitu. Jangan disuruh install sem lagi. Tapi lihat juga sih semnya versi berapa. Nah ini gue pakai sem versi berapa nih? Gue lihat dulu. Nih semnya. Ini PHP versinya 7.4.16. Localhost garis miring PHP MyAdmin. Aman ya untuk simbulian. Install, kita download. Harusnya tadi gue download dulu ya. Di sini ada gak ya? lihat yang ada aja. Slim. Saya bentar. Ada yang SASE 41 MB. Ada gak ya? So, adanya versi lawas di laptop ini. Slim. Mana ya? Slim. Nggak ada lagi. Saya bentar. Gue stop share dulu ya. Sambil nyari dulu. Ya, kalau mau gue di gua aja Bang Jauh, gue share screen ya. Ya.
Nah, izin saya screen lagi ya. Nah, pastikan dua ini udah jalan ya. Ini di sini gua ada Slim Boolean versi 9.1. Nah, ketika kalian udah download, jangan lupa di ekstrak atau paling lama buka semnya. Taruh di htdocs. Nah, ini kita bikin foldernya. Ini cara paling yang umum ya. Misalnya apa? Coba kita paste. Kita ekstrakir sini. Udah selesai ekstraknya. Nah, di sini udah selesai diekstrak. Nah, ini atau ini yang tadi di delete atau apa? Ini kita udah punya folder Slim, namanya folder perpustakaan. Kita buka. Kalau SMPP localhost. Kalau cara dulu kan kita bikin database ya, bikin database dulu di PHP-MyAdmin, kita create database. Nah, di sini kan kalau nggak salah sudah menyediakan apa namanya menu instalasi yang langsung. Nah, ini garis miring. Tadi karena kita nama foldernya perpustakaan, maka kita tulis perpustakaan. Ya, gini lagi, sorry. Localhost. Udah jalan belum? Udah jalan. Klik HTTP coba. SMPP coba. Ada cacat. Localhost. Perpustakaan. Halo, sorry. Sorry. Jangan yang Klik Google HTTP Search-nya. coba. Kenapa? Ketik HTTP depannya. Tuh biasanya ini yang kenapa tadi? HTTP ya? Yo, Pakai HTTP? Kayaknya enggak biasanya. biar nggak lari ke searching. Oh iya. Nggak usah pakai HTTPS. Nggak usah pakai. Nggak usah pakai HTTPS, HTTP saja. HTTP titik dua. Gini, Mamus. Iya, Localhost. yo, oke. Perpustakaan. Kok ke searching lagi?
Ini kayaknya Caca deh. Sorry, sorry. Sebentar. Klik yang search-nya Bang. Oh, itu tadi habis diketik. Enggak, Host. yang pas lokal host aja, yang pas lokal 8089 tuh ganti tuh. Ya udah Bang Jo, mau nyoba dari sini ya, yang share screen apa gimana? Oh, ini udah jalan nih. Sorry, gue masuk lagi ya. Oke, oke, oke. Oke, Maaf belum nih. Laptop lagi nggak aman. kita minta yang Localhost garis miring purpose. Ya, begini lagi. Ini muncul ya. Nah, udah ada. Oke. Jangan pilih yang search bang. Oke, jadi masukkan. Nah, ini sudah menu instalasi. Kita coba get start. Nah, ini aman semua. PHP aman, database-nya aman, PHP GD terinstall, PHP GTX install. Jadi kalau emang di sini ada yang merah, otomatis dia nggak bisa nginstal. Kalau yang ini opsional, not install juga nggak apa-apa. Kalau ini salah satu muncul merah, biasanya nggak bakal bisa install. Nah, ini biasanya kalau di MacBook atau di Linux harus minta hak akses dulu. Bisa no 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 no. Jadi kita harus yesin dulu, minta permission dulunya. Mungkin nanti bisa dicoba untuk MacBook atau Linux. Karena kalau Windows udah terbuka, ya semua. Next, install Sling. Nah, di sini database karena localhost. Nah, ini database name-nya. Nah, ini database name adalah kita meng-create database-nya, nama database-nya. Nah, misalnya contohnya perpustakaan ya. Nah, ini database username. Biasanya kalau CMPP defaultnya adalah root tanpa password. Tapi kalau mau aman database-nya, ya berarti kita bikin username sama database passwordnya. Tapi coba kita pakai default dulu ya, default otomatis. Karena SEM itu kan defaultnya root tanpa password, kalau nggak salah. Iya, kita coba tes connection. Tuh, terkoneksi. Nah, di sini ada generate sampel data. Kalau misalnya no, berarti nggak ada dummy. Tapi kalau yes, berarti ada dummy. Kita pakai yes aja lah, biar ada contohnya. Nah, username di sini kita bisa create buat login, nanti buat login di Slimnya. Coba misal kita contoh admin 123. Coba passwordnya admin 1. Ini tes aja ya, jangan dicontoh.
Oke, berhasil. Di sini ada Slim Success Install. Nah, ini ada merah nih. Ini hanya peringatan folder install di dalam Slim kamu sudah ada. Kalau untuk itu bisa dihapus atau diganti nama. Sip. Ini adalah pakai root tanpa password. Tapi kalau bagusnya mah pakai database username atau database password. Bikin di coba kita. Ya laptop gue macet lagi. Nah, tadi kan kita bikin database perpustakaan. Nah, untuk ceknya di sini ya, localhost garis miring php admin. Kalau untuk SMPP, cek database username, database password di sini. Nah, ini udah masuk. Nah, Slim itu udah menyediakan menu instalasi yang praktis ya. Tapi nanti kalau bisa create ini aja, create ininya, database username, database password untuk keamanan. Mungkin ada yang mau ditanyain, kenapa tadi pakai root tanpa password, kenapa nggak bikin database, atau kita mau nyoba bikin create database dan lain-lain. Atau ada yang mau nanya atau sharing-sharing gitu. Open mic ya. Bang, kita nanti itu aja pas lagi mau online Slims kan kita make create database username sama create database passwordnya biar aman di host. Tapi kalau untuk yang portable kayaknya kalau ini udah di situ deh bang, aman lagi istilahnya. Mungkin ini kan Iya. bang yang sekarang yang Mac. Sebenarnya Windows dulu sih, Windows dulu kita, maksudnya malam ini mungkin ada punya masalah-masalah, Oh gitu ada bang. cerita-cerita. Kalau Mac mungkin si bendahara mau beliin komputer Mac kali atau laptop Mac Tadi kan ada teman kita nih, satu-satu. ya. Teman kita ada yang punya Mac nih, itu satu-satu dibeliin. Teman kita ada yang punya Iya Mac, mungkin yang udah download punya Mac. udah download XMPP sama source code-nya gitu. Atau mau di share sekarang atau gimana? Teman-teman yang lain. Bebas? Masih aman nggak masuk, Bung Yudo? Udah jam 9 lewat, kira-kira lanjut atau sampai jam berapa ya Mas Den? Tuh Mbak Firda lanjut katanya. Tapi gimana nih from NTT? Yo, it's so far from here, bro. So how is it, bro? DT. Aman ya? Lanjut. Oke. Si itu Bang Jauh. Apa? Mbak Adnani ya? Tadi udah download belum XMPP-nya sama source code-nya? Ya, pakai Mac nih. Pakai Mac OS. Kalau di Linux mungkin boleh tuh kali ya, langsung share screen aja ya. Ntar kita pandu dari sini. Iya mau di sini kan? Nanti kita ini aja misalkan maksimalnya sampai jam 10 aja ya. Karena udah 2 jam setengah kalau jam 10 nanti. Lanjut. Adnani, Mbak kan aku mas.
Halo. Tinggal Ani aja. Oh ya siap, siap Mbak Ani kedua nih. Mbak Ani satu lagi sedang di Padang di PNS. Nah, istilahnya ada Safari. Ini gimana ya Kak untuk installnya? Tadi sih aku udah nyoba. Terus Nah, keluarnya kayak gini. bisa di startnya tapi XMPP sama itunya. Exam PP-nya udah aku start. Sorry. Apache-nya di start sama MySQL di start. Oke. Udah. Terus networknya sorry tadi IP-nya berapa? Tadi networknya karena ada IP-nya tuh tadi. Ya itu dia tuh IP address-nya 192.168. Oh ini dulu sorry yang source code-nya dipindahin dulu ke dalam itu dalam folder. Bentar deh. XAMPP kan di Mac kagak folder ya bentuknya ya BTW. Iya, bukan. Sama lah, tetap ada HTDocs kok. Oh ada. Ada. Saya pernah Mana ya Kak? di MacBooknya Obi tuh, Obi juga pakai MacBook. Ada kok dia. Ada orang yang goyang-goyang. Ada di mana tadi Mas? Sorry. Itu mana? Apa sih namanya? Siapa namanya? XAMPP control panel-nya mana? Exam. Lihatnya di mana ya? Itu tuh yang sebelah kamu tuh. Nah itu dia. Ya. Go to application. Nah ini kan, oke ini manggil di satu situnya ya. Oke balik lagi ke control panel-nya tadi. Kalau di open terminal, itu tuh yang lompat-lompat diklik. Oh, oke. Coba PWD. Masukin komen PWD. Enter. Nah. Jadi gue lupa sih dari mana. Kan di visit Apache Track ya Mas. Bentar. Oke, masuk ke volume deh. Apa sih namanya? Ani. Ya, Ke sama control panel. control panel. Exit aja nih dari terminalnya, exit aja. Klik ya, oke. Oke, terminate. Open terminal lagi atau gimana? Terminate aja. Ini kamu nge-trace. Soalnya di sini kelihatannya cuma yang terminate. Oke, terus ke volumes. Tab volumes tuh yang atas. Volumes. Oke, terus di mount. Klik mount. Klik explore. Oh, dalam situ dia. Dah tuh, HTDocs. Lah, eta. Thank you Mas Arif. Ya, terima kasih. Harus Ya. itu dalam HTDocs.
yang tadi folder source code-nya. Nah, ya itu kan source Dua-duanya code yang download ya. Yang dotar aja, yang dotar. Jadi copy, kok dipencet. Kok gede sih mas cancel, source code-nya? jadi copy. htdocs. Paste di situ. Oke, klik kanan. Iya kok tar emang filenya gede ya? Enggak emang segitu. Untuk kompres. Oh. Klik kanan. Pokoknya ya klik kanan, ekstrak. Ada nggak di situ ekstrak opsi? Cara ekstrak Nggak ada. Double klik deh coba. Diklik aja. Iya betul. Oh iya benar. Tar ya, baru tahu. Belum pernah daftar soalnya. Daftar GZ. Makanya zip mulu cuma 40 MB. Mas Arif nanya dong, kemungkinan ada nggak sih portable boolean buat Nggak ada. ada kemungkinan ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Selesai. Coba buka. Ya udah, slims-nya jadi name aja tuh biasanya jadi slim 9 gitu. Nama directory slims-nya naik satu level. Dulu back yang di back dulu deh. Nah itu diganti ya, rename, ganti namanya. Ada tambahan 2 nggak sih? Tuh rename tuh. Oh iya. Iya, jam 9 aja. Kayaknya kita harus beli Mac. Dah. Jalanin. Hobi XMPP-nya di jalan kan? Udah. Service-nya cek, coba dicek service. Oke, udah buka. Nggak rekomendasi Safari sih, tapi coba aja dulu. Oke. Nah itu di ujungnya, di alamatnya tadi, nah itu di address bar-nya masukin slim 9. Di address bar ya, address bar. Itu di mana? Itu yang di tengah-tengah. Yang 192 itu loh. Nah, enggak yang 192 atas. Yang alamat, nah itu dashboard ganti jadi slim 9. Pakai S. Slims. Sesuai nama folder tadi di rename. Folder yang tadi ditulis apa? Namanya kan slim 9, bukan slim 9. Nah, enter. Udah enter. Udah, get started. Di manis. Semua configuration. Nah itu yang gue bilang. Kalau di MacBook aksesnya no. Itunya Explorer-nya. Apa ya? Safari apa namanya? Explorer, file Explorer-nya Windows, Mac apa namanya?
gambar muka orang di pojok atas, pojok bawah kiri. Ini. Pojok kiri, Ini. pojok. Nah, Finder. Nah, itu coba Slim masuk ke directory Slim 9. Ini. Coba dulu directory config-nya deh. Klik kanan directory config. Enggak, jangan masuk, klik kanan aja, back. Klik kanan, file, Nggak ada klik kanan. Aku nggak pakai mouse soalnya. Di Finder, di menu Finder. Sebelahnya. Ada Finder, nah. Oh, bukan, ini sih. Kalau enggak yang tanda itu Kak. Oh, repot ya. Masuk Finder. Enggak, ini udah di Finder, benar. Terus Apa namanya, Kak, yang ada logo ini, Kak? Oh. Ikon gear nih di Finder ini. Bukan. Yang Finder. Di atasnya, di bawah tulisan directory Slim 9. Itu di atas folder API, atas folder. Nah, pengaturan. Nah, itu folder action setup apa coba? Bawah, paling bawah. Nah. Jangan. Lagi, gear lagi. Oh, gini aja deh, Mbak siapa namanya? Ani. Mbak Ani, tadi buka XMPP control panelnya. Oke, terus ke general. Oke, terus open terminal. Oke, masukin command cd spasi di ini ya. Di chat ya. Di gue demen nih bahasa-bahasa beginian nih. Pakai spasi. Setelah cd. Enter. Kayak gini? Iya. Oke, cd LAMPP. cd spasi LAMPP. Nggak usah pakai slash. Enter. Oke, ls lagi. Oke, cd htdocs. cd spasi htdocs. Enter, Kak. ls lagi. Masuk ke cd slim 9. cd spasi slim 9. Enter. Terus kasih chmod. Chmod. Digabung kayak gini nih. Satu dulu kok. Spasi, Kak. Bukan, lihat yang saya ketik. Chmod, spasi, 7.3 kali, spasi. Sesuaiin aja, soalnya itu kok bahasa ininya. Nah, spasi lagi config. Oh, dan coba balik lagi ke Safari.
terus refresh. Kita cek satu-satu. Ya, scroll ke bawah. Nah itu kan config-nya udah writable ya. Sebenarnya ini cara yang direkomendasiin sih. Karena kalau Chmod itu kayak ngasih kunci ke orang, kunci rumah kita ke orang gitu. Jadi nggak rekomendasi. Tapi ini cara yang cepat. Nah sekarang balik lagi ke terminal. Oke, perintah yang sama, chmod spasi 777 spasi files. Minus R besar, Ganti. spasi files, enter. Diulangi lagi komennya, cuma filesnya diganti images pakai tanda panah ke atas aja, Kak. Tanda panah ke atas, pencet di keyboard. Dia ada historinya itu. Tanda panah. Di keyboard. Coba pencet tanda panah ke atas. Bentar. Biar nggak capek-capek. Gak apa-apa deh. Oh, Enggak arah ke atas, nggak bisa dong caranya. Tadi bisa 77. sama pakai perintah di atas. Sama kayak perintah sebelumnya, cuma filesnya diganti jadi images. Enter. Satu lagi, sama perintahnya, sampai min R, nanti imagesnya ganti repository. Enter. Udah, balik lagi ke Safari. Udah, lanjut. Berkelas. Klik install Slims. Oke, nama database-nya klik, masukin aja boolean gitu. Nggak usah. Database hostnya udah oke. Database name-nya yang diganti. Langsung ke database name. Name yang bawah. Nah, Itu spasinya dihapus setelah localhost. Boolean. Oke, database username-nya root kalau nggak salah, defaultnya XMPP nggak berubah. ROOT. Passwordnya kosongin, terus klik test connection langsung. Oke, next. Buat contoh, pilih yang atas, yes, please. Passwordnya masukin terserah, defaultnya sih admin. Don't use. Satu, dua, tiga ya? Iya. Oke. hebat lo baca bulat-bulat. Dengar ketika udah tahu apa yang diketik. 1, 2, 3. Go to machine, klik aja. Iya diklik. Ini terbaik. Terima kasih ya Mas Arif. Oke. Itu tadi kesimpulan. Jangan. Kalau nggak salah dulu pernah punya Oli pakai folder akses juga. Itu gimana ya? Kayak dari foldernya gitu. Hah? Kalau di MacBook. Dari folder maksudnya? Iya, waktu itu kan pernah ngeliat laptopnya si Obi tuh, MacBook juga. Nah, kalau tadi kan pakai Chmod ya. Kalau itu pernah ngeliat pakai permission di foldernya. Oh ya bisa, cuma kan tadi agak repot sih mbahaninya. Ya udah, yang paling cepat ya lewat itu aja. Tapi enak sih Bang, jadi kayak main logika gitu ya. Chmod config-nya, terus yang pengen nanya sebenarnya itu
Mas Arif? Minus R besar apa sih maksudnya? Minus R itu lo ketika aja Mancheham dijelasin minus R di situ. Oh, Minus R itu rekursif. Jadi semua isi dalam satu directory itu hak aksesnya akan berubah jadi 777. ya itu kalau yang hak akses yang berubah 77 itu kan yang ada di hosting itu. Kalau misalkan ada beberapa files yang nggak writable, waktu itu ya Mas Arif ya, yang di hosting itu loh. Yang folder image-nya nggak writable gitu, makanya jadi harus di edit sendiri. Cuma kan kalau hosting caranya gampang, tapi beda sama yang tadi di sini nih. Dia gitu dia. Thank you so much. Oke teman-teman, mungkin ada kendala atau ada pertanyaan nih, udah dijelasin langsung sama. Itu tadi direkam nggak? Gua biar belajar juga yang MacBook. Selama ini kan mengoperasikan Windows aja. Tadi kita sama Yudo nanti langsung masuk ke ini. Sip, thank you Yudo. Nanti kita langsung masuk ke YouTube kan habis itu. Jadi tadi dikit lah. Nanti terus dikasih caption yang terbaik gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Ada pertanyaan mungkin atau ada kesulitan lagi? Slims tadi dari Bang Jauzi, terus juga ditolongin sama banyak banget sama Mas Arif, sama Pak Mus juga, sama teman-teman lain juga ya, saling sharing tentang install Slims di yang pertama portable, terus yang kedua pakai XMPP. Kalau ada masalah gimana dijelasin juga secara lengkap tadi Bang Jau, pakai XMPP-nya versi berapa. Terus yang terakhir kita belajar install Slims di Mac ya, di Apple. Jadi caranya agak sedikit berbeda dengan yang di, karena kan runningnya, cara untuk ngasih permission config-nya kayak tadi config files image sama repository-nya itu kan beda ya, belum writable, makanya jadinya diubah-ubah dulu pakai cmod tadi. Mungkin dari yang lain ada yang mau kasih masukan atau ada pertanyaan? Kita ending this meeting. Before we end this meeting, is there any question, guys? Keren. Alright, if it's not jadi 9:42, so I think it's apa ya? Lanjut kemana tuh? Lanjut mulai. Iya bener, lanjut balik lagi. Ya wes, gitu aja teman-teman. Kalau misalkan memang udah nggak ada lagi, 2 minggu selanjutnya kita akan belajar bareng lagi. Tapi yang harus dipastiin adalah di bulan Oktober ini kita harus mengadakan sinau. Sudah wajib, karena di bulan kemarin Agustus kita sudah mengadakan sinau. Kali itu nanti kita ada di bulan Oktober. Kalau misalkan 2 minggu sekali kita belajar, berarti yang kita akan ketemu lagi di tanggal 15 Oktober nanti. Jamnya jam sama, 7.30. Nanti yang bahas tinggal request saja. Mungkin di tanggal 29 Oktober atau 22 Oktober atau 30 Oktober lah, pokoknya Jumat Sabtu. Kayaknya Sabtu sih lebih enak. Tanggal 30 kita akan mengadakan sinau yang kedua di periode ini. Gitu. Nanti kita ketemu lagi buat meeting kalau misalkan kita pengen ngebahas tentang apa. Gitu aja sih dari gue. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Mas Arif? Bang Jau? Pak Mus? Nggak ada. Bung Yudo? Dan yang lain? Kawan-kawanku yang Turun duluan ya. Hah? Turun duluan. Apa Mas Arif? Izin turun duluan. Oh, iya Mas Arif. Maaf ya Mas Arif, sampai kemalaman. Mas Arif makasih ya.
udah nyempetin. Thank you so much Mas Arif. Siap Mas Arif. Terima Oke. kasih Mas Arif. Teman, jadi semua ilmu yang udah dikasih sama Mas Arif, sama Bang Jauji, sama Pak Mu, sama teman-teman yang lain semuanya, itu jangan sampai fokus di kalian ya. Kalau misalnya memang udah kalian dapat, sebisa mungkin kita sharing bareng. Kalau misalkan nanti ada yang tanya di grup Jakarta Slims atau community Slims community, ya pokoknya semua grup atau temen bahkan mau nanya tentang gimana caranya, bisa disebarin aja dengan ilmu yang udah kalian dapat tadi. Pokoknya jangan pelit-pelit ilmu. Nah, itu aja ya. Mungkin pertanyaan kita akhiri. See you sini. Dok, nggak ada ya. Sampai ketemu lagi insya Allah tanggal 5. Terus nanti kita juga ada meeting, ntar ini aja ntar paling kepala koordinatornya masing-masing akan buat persiapannya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.